Hello guys, welcome to English class. Still with me, Miss Krishnawati. Our topic of today is pronouns. Do you know what is it pronouns? No? Okay. Before we are talking about pronoun, I give you some sentence ya. Ibu akan memberikan kamu beberapa kalimat untuk menggambarkan pronoun itu seperti apa sebelum kita lanjut pada pembahasan tentang pronoun. Oke. Di dalam bahasa Inggris ini yang sering kita jumpai kalimat-kalimat yang seperti ini nih ya. I love you. Atau ini artinya apa dalam bahasa Indonesia nih? I love you artinya saya cinta kamu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya kan. Kemudian you love me. Artinya kamu cinta saya. Sisi sebelah kiri itu bahasa Inggris, sisi sebelah kanan itu adalah bahasa Indonesia. I love you, you love me. Saya cinta kamu, kamu cinta saya. Di dalam bahasa Indonesia kalau kamu perhatikan, saya sebagai subjek, kalau di depan itu ya, kalau di depan sebagai subjek, itu tetap saya, walaupun dia di depan ataupun di belakang, ya. Saya cinta kamu, kamu cinta saya. Dia mau sebagai subjek, kalau di belakang itu namanya objek. Dia sebagai subjek atau dia sebagai objek itu tetap kalimatnya saya, tetap. Tapi kalau kamu lihat di sisi sebelah sini yang dalam bahasa Inggrisnya ini, ya I love you, you love me. Yang artinya tadi saya cinta kamu, kamu cinta saya. Sayanya di sini berbeda. Kalau dia sebagai subjek itu I. Kalau dia sebagai objek, dia berubah jadi me. Nah, ini dia perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nantinya kamu harus bisa menghafalkan penggunaan ini. Ada tabelnya begitu, kamu harus bisa menghafalkan semuanya karena ini adalah dasar untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, seperti itu gambaran tentang pronoun. Yang akan kita bahas nantinya yaitu personal pronoun. Personal pronoun itu terdiri dari subjek dan objek yang seperti contoh yang Ibu berikan di atas ini tadi. Nah, dan possessive pronoun. Possessive pronoun itu kata ganti untuk menyatakan kepunyaan. Pronoun itu kata ganti orang gitu ya atau benda. Kata ganti noun. Nah, selanjutnya ini dia pengertian dari personal pronoun dan possessive pronoun. Pronoun itu kata ganti ya. Ingat, pronoun itu kata ganti. Kata yang digunakan untuk menggantikan baik itu orang atau benda. Nah, personal pronoun. Personal itu orang. Pronoun ya kata ganti tadi. Nah, jadi personal pronoun kata ganti orang adalah kata ganti yang dipakai untuk menyatakan seseorang. Kata ganti ini digunakan sebagai subjek dan sebagai objek. Bisa juga di situ ada benda juga ya. Kemudian sedangkan possessive pronoun, kata ganti kepunyaan, adalah kata ganti yang dipakai untuk menyatakan kepunyaan seseorang. Kata ganti ini digunakan sebagai possessive adjektif, kata sifat yang menunjukkan kepunyaan, dan possessive pronoun, kata ganti kepunyaan. Seperti apa sih itu? Nah, ini dia. Ini tabel yang harus kalian hafalkan. Kalau kalian mau belajar bahasa Inggris, ini adalah dasarnya kalau kalian mau ngomong dengan bahasa Inggris. Ini pelajaran ini sudah kalian pelajari sebelumnya juga. Saat kita belajar bahasa Inggris untuk pertama kalinya, ini selalu diberikan. Mungkin dulu di SMP juga kalian sudah pernah belajar tentang pronoun. Nah, kita ulang lagi untuk menguatkan dasar kamu belajar bahasa Inggris. Nah, sebagai subjek, kata ganti orangnya gitu ya. Ada kata I, you, they, we, he, she, it. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, he, dia, laki-laki atau pria, she, dia, perempuan atau wanita, it's, itu untuk benda atau binatang, kata ganti, menyatakan itu. Kemudian perubahannya,
Kalau dia sebagai subjek itu tadi, kalau dia sebagai objek, I berubah menjadi me. You tetap you, they berubah jadi them, we berubah jadi us, he berubah jadi him, she berubah jadi her, dan it's tetap its. Nah, possessive pronoun yang menyatakan kepunyaan itu my, punya saya, yours, punya kamu, theirs, punya mereka, our, punya kami, his, punya dia laki-laki, her, punya dia perempuan, its itu untuk punya dia, kepunyaan dia untuk binatang atau benda. Nah, sama di sebelahnya ini ya, my sama mine. Mine itu juga artinya punya saya. Perbedaannya cuma dalam penggunaannya saja. Kalau my itu sebagai menerangkan benda, gitu ya, dia posisinya sebagai adjektif. Kalau mine itu sebagai pronoun. Ganti penggunaan kalimatnya seperti ini. This is my book. Ini buku saya. This book is mine. Buku ini punya saya. Kalau my, kalau yang possessive adjective ini, dia digunakan di depan sebelum kata benda. Kalau yang mine itu kata bendanya dulu, baru dia di belakang. Seperti tadi, this is my book. Book itu bendanya ya. Ini buku saya. This book is mine. Buku ini buku saya. Nah, itu. Seperti itu cara menggunakan possessive adjective dan possessive pronoun. Ini harus kalian hafalkan. Seperti ini cara menghafalkannya. I, me, my, mine. You, yours. They, them, their, theirs. We, us, ours. He, him, his. She, her, hers. It, its. Nah, itu harus kalian hafalkan. I, you, they, we, he, she, it. Saya, kamu, mereka. Kami, dia, laki-laki, dia, perempuan, its itu untuk benda. Nah, ini dia contohnya. Kalau kalian tadi tidak mengerti bagaimana sih apa tuh subjek, objek seperti apa. Nah, ini dia contoh kalimatnya. Perhatikan contoh di bawah ini. Kalau di dalam subjek tadi ada di sini I, you, they, we gitu ya. I, dia subjek itu orang yang melakukan pekerjaan. Jadi I, dia di depan. I buy a book. Saya membeli sebuah buku. Kalau dia sebagai objek, saya, kalau dia sebagai objek, contohnya seperti ini. Rudy gives me a book. Rudy memberi saya sebuah buku. Jadi kata I kalau dia subjek, dia berubah me kalau dia objek. Saya membeli buku. Rudy memberi saya di depan, saya di belakang. Objek itu yang dikenai pekerjaan. Oke. Nah, possessive adjective sama possessive pronounnya seperti ini. This is my book. Ini buku saya. Kata buku itu di belakang kata my. Kalau mine, kalau mau nulis mine itu posisinya seperti ini. This book is mine. Jelaskan dulu bendanya, baru menyatakan kepunyaannya. Kalau ini buku saya. Kalau yang ini artinya buku ini punya saya. Nah, sama-sama menyatakan kepunyaan. Perbedaannya hanya di dalam penggunaannya saja. Oke. Kamu sekarang. Kamu sebagai subjek. Dan di sebelah sini kamu sebagai objek. Tadi you tetap ya. You subjek, you objek sama saja. You buy a book. Kamu membeli buku. Kamu sebagai subjek. Rudy gives you a book. Rudy memberi kamu buku. You sebagai objek sama dengan you sebagai subjek. Yang menyatakan kepunyaan, this is your book. Ini buku kamu. This book is yours. Buku ini buku kamu. Nah, they tadi ya. They sebagai subjek itu pakai they objek berubah jadi them.
Contohnya seperti kalimat ini. They buy a book. Mereka membeli buku. Rudy gives them a book. Rudy memberi mereka buku. Mereka sebagai subjek dan mereka sebagai objek. They subjek, them objek. Ya, berubah. This is their book. Ini buku mereka. This book is theirs. Nah, sama dengan we, kami. Kami sebagai subjek we, kami sebagai objek itu us. We buy a book. Kami membeli buku. Rudy gives us a book. Rudy memberi kami buku. This is our book. Ini buku kami. This book is our. Buku ini punya kami. Lanjut. Dia laki-laki sebagai subjek. Him, dia laki-laki sebagai objek. He buys a book. Dia membeli buku. Rudy gives him a book. Rudy memberi dia laki-laki sebuah buku. He subjek, him objek. Nah, seperti penggunaan kata di dalam kalimatnya ya. This is his book. Ini buku dia. This book is his. Buku ini buku dia. Dianya laki-laki. Kemudian she, subjek, her, objek. Penggunaan di dalam kalimatnya. She buys a book. Dia membeli buku. Rudy gives her a book. Rudy memberi dia perempuan buku. This is her book. Buku ini buku dia perempuan. This book is hers. Buku ini kepunyaan dia perempuan. It has a tail. Dianya itu contohnya harimau gitu ya, macan. It has a tail. Dia mempunyai ekor. Rudy give its meat. Tadi kan kalau benda atau binatang gitu ya, dia kata gantinya it. Ya, it itu sebagai subjek dan it sebagai objek itu sama saja. Its-nya harimau has a tail. Dia mempunyai ekor. Rudy gives its meat. Rudy memberikannya daging. This is its tail. Ini ekor dia, ekornya macan tadi. Kalau dalam bentuk possessive pronounnya, its kata ganti benda itu tidak ada. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang pronouns. Kalau semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thank you for today. See you next time. Bye-bye.